Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Subhanallah Syekh Yazid Hashim As'ari. Nawarallahu bihi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah abina wa ummina wa jami' masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajian kitab pada malam hari ini kita akan mengawali tentang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis, yang dikarang oleh Kiai Haji Hashim As'ari selaku pendiri. Dan kita akan mengawali dari awal, muqaddimah paling awal sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, muqaddimatun wa tamhidun. Muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah, permulaan. Kalau di kitab-kitab itu ada hadanya, ada hadihi kalau ini. Wa tamhidun landasari. Muqaddimatun muqaddimah atau permulaan, wa tamhidun landasari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalem akhirat kulaku. Jadi istilah Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia dan akhirat, dan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang ada di akhirat. Sebagian ulama begitu. Nah ini lebih ini lebih sadis lagi ini, banyak yang dibuang ini. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin. Hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan. Jadi asalnya Ahmadu hamdan, gitu. Banyak yang dibuang ini. Hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan, wa tamjidan lan ngagungake sapa ingsun, mengagungkan kelawan ngagungake temenan. Jadi Ahmadu hamdan wa tamjidan lan ngagungake sapa ingsun kelawan ngagungake temenan. Liman kola maring dat. Liman kola maring dat. Kola kang ngendika atau ndawuh sapa man fi kitabihi ing dalem kitabe man. Fi kitabihi ing dalem kitabe man al-mubini kang jelasake. Hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan, wa tamjidan lan ngagungake sapa ingsun kelawan ngagungake temenan, liman maring zat kala kang dawuh atau ngendika sapa man fi kitabih ing dalam kitab man al-mubini kang jelasake. Jadi lumrah ya, semua di kitab itu pasti diawali dengan pujian. Jadi ini sama dengan teknik lobi itu, dan sama dengan ini Fatihah. Jadi sebelum minta sesuatu kepada Allah pasti memuji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Oh, dipuji terus. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan.
Setelah dipuji, bahasa ngemisnya didahulukan. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kita minta tolong, hanya kepadamu kita menyembah, gitu kan? Bahasa lobinya itu memuji, setelah memuji bahasa ngemisnya baru setelah itu minta ihdinas siratal mustaqim. Sama. Teknik lobi juga begitu, memuji dulu. Muji lah, kamu itu kan orang hebat. Pokoknya begitu. Dipuji dulu. Tidak ada lah yang sehebat kamu. Tidak ada. Nanti ujungnya tok. Wa huwa utawidat asdaqul qailina iku luwih bendere pira-pira wong kang ngucap. Asdaqul qailina iku luwih bendere pira-pira wong kang ngucap. Itu bukan fil mati ya. Iku sifat tafdil. Sifat tafdil itu wazan af'alah. Asdaqah af'alah. Isine dawuh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Huwa utawi dzat alladzi yaiku dzat. Alladzi ini mausul ya, jadi tidak usah dibuat baper gitu. Sedang dibuat baper itu mau jadi mubtada khobar kayak mau dijadikan khobar tok so. Kan ada orang yang kan huwa utawi dzat alladzi iku utawi dzat ruwet gitu. Kan ada yang susunan yang ruwet begitu. Saya kalau enggak usah ruwet gitu. Huwa utawi dzat alladzi yaiku dzat arsalah kang ngutus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi. Jadi yang disebut yang memujinya itu siapa gitu. Tadi itu mannya itu siapa sih yang dimaksud? Clue pertama itu ya, kalau clue itu ngerti clue ya. Siapa sih tersangkanya ini? Clue pertama dia orang mana? Kan begitu biasanya. Clue kedua dia wajahnya seperti ini, kan begitu. Clue berikutnya teman dekat misal. Lah, ini juga ada clue begitu. Ini hamdan. Nah, maksudnya ta'alluqnya li-nya itu kan kalau fil mudhari kan ada ta'alluq ya. Ngerti ya? Ngerti ta'alluq ya fil mudhari. Li-nya itu ta'alluq li-nya ini kan hamdan wa tanjidan. Liman yang dimaksud dan ini siapa? Clue yang pertama adalah dia yang berfirman di kitabihil mubin. Pertama kan begitu. Clue yang kedua, dia adalah yang asdaqul qailin, yang paling benar firman-Nya. Clue yang ketiga adalah huwallazi yaiku dzat arsala kang ngutus sapa alladzi rasulahu ing rasule utusane alladzi. Clue berikutnya yaitu dia yang mengutus para rasul. Mengutus dengan apa? Bil huda, kelawan petunjuk, pituduh, wa dinil haqqi, lan agama kang hak. Di sebagian tafsir, karena ini ayat ya, di sebagian tafsir dalan kang bener, agama kang hak atau dalan kang bener. Liyudhhirahu, supaya menangake itu menjelaskan, mertelakake. Supaya menangake sapa alladzi ing rasul aladini ing ngatasé agama
ing ngatasi agama. Jadi zahara itu sebenarnya fi'il lazim. Zaharul fasadu, sungguh jelas kerusakan. Artinya tidak ada maf'ulnya sebenarnya. Cuman ini di cara merubah fi'il lazim ke mutaddi. Paham ya fi'il lazim dengan mutaddi ya? Fi'il lazim itu kata kerja yang tidak butuh pada maf'ul atau tidak butuh pada objek. Dia menangis, dia makan, tidak butuh pada ini objek. Kalau fi'il mutaddi adalah yang butuh pada objek. Dia memukul hewan, dia mencuri ikan, nah itu butuh pada objek. Lah ada fi'il lazim atau fi'il yang tidak butuh pada maf'ul dirubah menjadi fi'il mutaddi dengan cara satu, menjadikan lafaz itu berwazan af'ala yuf'ilu atau fa'ala yuf'ilu, atau dengan cara terakhir dikasih huruf jar. Nah, jadi asalnya zahara itu jelas karena dirubah menjadi af'ala yuf'ilu, makanya tadi itu dibaca liyudhirahu. Wazannya ikut yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Itu dibaca fathah kenapa? Karena ada lam. Lam apa itu kalau di anu itu? Wala wujuhdin wa kada. Apa itu? Apa? Fansib bi asrin wahya'an walan wa kai kadza idza insudirat wala mukai wala wujudin wa kadza hatta wa aw wal wal fa fi jawadi qad ana. Itu loh. Apa saja itu saya lupa itu, pokoknya lagunya begitu pokoknya. Lagunya apa? Fansib bi asrin, cara menasabkan fi'il mudhari. Ada fansib bi asrin wahya'an walan wa kai kadza idza insudirat wala mukai lam kai, banyak lah. Nah, lamnya itu salah satu dari 10 tadi itu. Liudhirahu. Supaya menangake atau mertelake sapa alladzi ing rasul aladini ing atase agama. Ini kalau di sebagian ayat ada kullihinya ya, mungkin tambahi karena ini ayat ini. Ayat apa hadis ini? Yang saya ingat itu wadinil haq liudhirahu ala dini kulli, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud itu ala dini ing atase agama kullihi sekabehane agama. Artinya walau kariha senajan, ini launya lau goya ya. Walau kariha senajan sengit atau sengit, ngerti sengit ya? Sengit itu geding, orang seneng. Al musyrikuna sapa pira-pira wong kang musyrik. Jadi Rasul ini diutus agar menjelaskan bahwa menjelaskan dan meluruskan seluruh agama yang sudah disampaikan. Jadi dulu para umat itu, umatnya Nabi Musa pasti berkata agama saya yang paling benar. Nabi Ibrahim juga begitu umatnya. Nabi Isa juga begitu. Dan semuanya itu sebenarnya sudah bersepakat, sudah menerima kabar bahwa akan adanya nabi terakhir. Kemudian kenapa mereka menyimpang? Karena ketika Nabi Muhammad ini lahir bukan dari golongan mereka gitu. Oh, kok ternyata ini bukan dari golongan Bani Israel, kata orang umatnya Nabi Musa. Nah, ini kok bukan dari golongan kita. Akhirnya mereka tidak begitu mengakui. Ya samalah di PMI. Kalau bukan golongannya tidak ada model. Itu persis wataknya umat zaman dahulu begitu. Ya. Nah, kalau umat zaman dahulu awalnya bukan cuman kader atau senior yang tidak ada komodir, nabi tidak diakui karena bukan golongan kita gitu, bukan golongannya. Nah, kalau ada kader PMI yang begitu, ini jadikan narasumber ya, jangan, ini bukan kelompok kita. Nah, itu persis itu, persis kayak apa umat zaman dahulu itu.
Nah, ini bukan kelompok kita ya. Nah, zaman jahiliyah sudah ada begitu itu. Solatan wa tasliman. Ini sama ya, sama. Solatan yun rahmat takdim sapa isun, solatan kelawan rahmat takdim temenan, kelawan solawat temenan. Wa tasliman lan nyuwun keselamatan sapa ingsun, kelawan keselamatan temenan. Solatan nyuwun rahmat takdim atau solawat sapa ingsun kelawan solawat. Wa tasliman lan nyuwun keselamatan sapa ingsun, tasliman kelawan selawat, kelawan keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita. Wa syafi'ina lan wong kang ngwehi syafaat ing kita. Panjang ya. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Wa syafi'ina lan wong kang ngwehi syafaat ing kita. Atau kalau bahasa Indonesianya singkatnya itu penolong kita. Wa wasilatina lang pelantaran kita ila rabbina maring pangeran kita. Jadi Nabi itu sebagai wasilah kita kepada Tuhan. Muhammadin nyatani Nabi Muhammad al-qail kang ngendika kang dawuh. Ini dawuh Nabi Muhammad ya, bukan amma ba'du itu. Amma ba'du ini bukan amma ba'dunya hamdan wa tamjidan, paham ya? Biar enggak rancu gitu. Jadi ini amma ba'du yang di sini adalah amma ba'du dawuhnya sabdanya Nabi Muhammad. Amma ba'du anapun sabusi alhamdulillah bismillah walhamdulillah. Jadi ini bukan amma ba'dunya yang ngasih muqaddimah, bukan, tapi amma ba'dunya sabdanya Nabi. Amma ba'du anapun sa'wusi bismillah walhamdulillah fa inna asdaqal hadisi moko sak temene luweh bendere cerita hadis cerita kitabullahi iku kitabe Allah. Wa khairul huda, ada sebagian yang baca wa khairul hadi, ya, terserah lah. Intinya artinya utawi sak bagus-bagus pitutuh. Anda dulu saya pernah ngaji kitab ini, ada yang baca khairul huda, huda Muhammad, ada yang baca khairul hadi, hadiyuh Muhammad. Karena kabarnya kalau huruf ilat jatuh setelah sukun itu harokatnya tetap gitu. Cuman kalau lafadz huda ini kan kebiasaan. Wa khairul huda utawi luwih bagus atau sak bagus-bagus pitutuh huda Muhammadin iku pitutuhe Nabi Muhammad. Pitutuhe Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri utawi luwih olone pira-pira perkara umur. Wa syarrul umuri utawi luwih olone pira-pira perkara muhdatsatuha iku pira-pira anyare umur. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan lebih buruknya perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben barang kang anyar bid'atun iku diarani bid'ah. Wa kullu bid'atin utawi saben-saben bid'ah dolalatun iku kesasar. Ini yang dimaksud kalau di matek itu apa namanya? Dinamakan had. Jadi ada haddul asghar, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Ada haddul akbar. Wa kullu dolalatin finnar. Utawi saben-saben sesat finnari iku tetep ing dalam neraka. Nah, jadi ada haddul asghar,
kullu muhdatsatin bid'ah. Ada haddul akbar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini ada natijahnya. Natijahnya itu, nah, kalau belajar matek ya, kalau di matek itu natijahnya berarti kullu muhdatsatin finnar, gitu. Kalau di matek begitu. Jadi apa namanya? Natijah itu setelah ada haddul asghar, haddul akbar, ada haddul awsat lagi ya. Nah, itu natijahnya diambil yang paling awal dan khobarnya mengambil yang paling akhir. Kalau di bahasa Indonesia itu silogisme itu, silogisme. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi, wa atba'ihi lan pira-pira pengikuti Nabi, wa atba'ihi lan pira-pira pengikuti Nabi. Salatan kelawan rahmat takzim, wa salaman lan salam selamatan daimaini kang langgeng karone, kang langgeng karone, mutalazimaini kang netepi karone, senantiasa. Daimaini ini abadi, mutalazimaini ini senantiasa, terus menerus. Makhtalafa. Nah ini yang sulit membedakan begini. Ma-nya ini bukan ma mausul, bukan ma nafi, tapi ma dzarfiyah. Makhtalafa ing dalam selagine molak gonta-ganti. Ing dalam selagine gonta-ganti. Cara membedakan gimana? Ruwet-ruwet saikul kalam itu aja ya. Ruwet-ruwet. Ya apa? Gimana cara membedakan ma dzarfiyah, ma apa? Ma nafi, ma mausul, ma masdari ya banyak ya ma ini ya. Membedakannya gimana? Saikul kalam, langil-langil ya kan? Ya, saya terlalu baper dengan lafaz. Maktalafa ing dalam selagine gonta-ganti apa al-lailu bengi wa nahari lan siang. Jadi ini sholawatnya ini supaya pahalanya itu terus menerus membacanya begitu. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini makhtalafal lailu wan nahar. Sama dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada makhluqatika, kan begitu biasanya. Jadi pahalanya itu membaca satu kali sholawat, tapi pahalanya apa sesuai itu. Wabaktu, lah ini wabaktu yang asli ini. Maksudnya wabaktu yang miliknya muqaddimah. Kalau tadi itu amma ba'du itu amma ba'dunya hadis. Sabdanya Nabi kalau ini. Kalau ini penulis muqaddimah. Wa ba'du lain dalam sakwuse hamdan wa tamjidan salatan wa tasliman ila akhirih. Fa hadza muka utawi iki kitabun iku kitab. Kemarin tidak ada ya, tidak diawali begini kemarin ya. Fa hadza muka utawi iki kitabun iku kitab jalilun kang agung. Jalilun kang agung. Yahtawi kang mengandung, yang meliputi, ihtawa yahtawi ala maqasidah ing ngatasi pira-pira tujuan. Jadi maqasidah ini meskipun ada huruf jar dibacanya fathah ya. Ini masuk apa? Sigat muntahal jumlah. Wazan mafa'il. Harus paham begitu itu. Kalau tidak bisa nahu, kalau tidak paham nahu, ya kan menisan tidak bisa baca kan begitu kan. Kalau paham setengah-setengah kan dibaca ala maqasidin begitu ya. Bisa tapi setengah-setengah. Makanya nanti sifatnya tetap ikut kasrah. Jadi ala maqasidah ing ngatasi pira-pira sedaya mufidatin kang faedah, kang berfaedah. Mufidatinnya tetap, tidak mufidatan gitu. Ini atafnya kala. Wa mabahisa lan pira-pira pembahasan
adidatin kang wewilangan. Tanfa'u kang manfaati apa kitab. Infa'a yanfa'u. Tanfa'u. Kalau sorob itu kalau di luar fi'il sulasi itu gampang. Kalau yang sulasi ini yang sulit karena banyak sulasi itu kan ada 6 ini ya, ada 6 bab itu ya. Waktu domin, waktu kasrin, kasrotani, tomodomin, itu. Jadi membacanya sulit. Kalau seputar fil madhi sama fil mudhari. Tapi kalau keluar dari sulasi mujarrad seperti masjid itu enak. Misalnya itu paten. Kalau af'alah pasti mudhari'nya yuf'ilu. Kalau imfa'alah mudhari'nya yamfa'ilu. Jadi enak. Kalau sudah keluar dari sulasi, kalau sudah sulasi mujarrad itu, madinya fa'alah, tapi bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, begitu. Yanfa'u kang ngaweh manfaat. Apa kitab al-muslimin kang muslim. Jadi bercerita tentang zaman sekarang. Al-muhtajina ing pira-pira muslim al-muhtajina kang butuh. Pira-pira wong kang butuh ila tahqiqil aqaidid diniyati maring nyatakake pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama. Jadi kitab ini menurut pengantar, yang nulis pengantar bukan Yahya Hasyim ini ya, yang Muqaddimah wa Tamhid ini bukan Yahya Hasyim Asy'ari. Ada nanti namanya yang nulis. Apa seperti ini loh. Pas saya nulis buku, kata pengantarnya kan banyak, ada Khalafat Tayyab, ada Mbah Hikmah, ada Gus Ali itu loh. Nah, seperti itu loh. Nah ini pengantar sekaligus ini sekedar menanggapi buku ini gitu loh maksudnya. Nah, jadi menurut yang memberi pengantar ini bahwa kitab ini mempunyai tujuan yang bermanfaat, berfaedah, pembahasan yang banyak yang memang bermanfaat bagi orang muslim yang membutuhkan tahqiqil aqaidid diniyati. Membenarkan atau mentahqiqkan akidah agama. Itu pertama. Jadi bermanfaat bagi al-muslimin al-muhtajin ila tahqiqil aqaidid diniyati. Itu pertama. Yang kedua, wa ilal ijtima'i lan manfaat. Jadi muslimin muhtajin wa ilal ijtima'i lan maring kumpul. Jadi muslimin atofnya gitu ya. Jadi muslimin al-muhtajin pertama ila tahqiqil aqaidiyah, kedua ila butuh kepada ini yang kedua. Wa ilal ijtima'i lan maring kumpul bil firqati maring kelawan golongan an-najiyati kang selamat. Bil firqati kelawan golongan an-najiyati kang selamat alladzina hum yaiku ahlus sunnah wal jamaah. Kalau zaman dulu ini begini ditargetnya. Alladzina kang utawi firqah ahlus sunnati wal jamaah. Iku ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang kan sudah 18 plus ya, singkat aja. Alladzina hum ahlus sunnah wal jamaah, yaiku ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang dimaksud firqah an-najiyah, ngerti ya, firqah an-najiyah, golongan yang selamat adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Radda nolak fihi ing dalam kitab
Sapa muallifuhu wong kang nganggit kitab, pengarang ya. Kalau zaman dulu nulisnya itu wong kang nganggit, orang yang ngarang. Wong kang ngarang kitab ala dolalatil mubtadi'inal kadhibin. Ing atase pira-pira kesesatane pira-pira wong kang gawe bid'ah. Mubtadi'in itu wong kang gawe bid'ah ya. Al kadhibina kang goro. Mubtadi'ina kang goro. Wa sarrahalan jelasake fihi ing dalam kitab, wa sarrahalan jelasake sapa muallif fihi ing dalam kitab syubuhatil mulhidina ing pira-pira kesubhatane wong kang nyeleweng, ad-dallina kang sesat. Jadi di kitab ini penulis ini, pengarang, paham ya, pengarangnya Ki Hasyim Asy'ari ya, itu jelas-jelas memang menolak bid'ah yang tersesat, yang dolalah, menolak kata al-kadhibina, dan juga menjelaskan di dalamnya ini ada beberapa syubhatil mulhidin, beberapa orang yang nyeleweng dalam bab agama. Dalam kitab kan dijelaskan begitu. Fahuwa moka utawi kitab idzan nalikane yahtawi ala maka panjang ini ya. Itu loh, tanwin kan ada 4 ya. Saya kan lupa ini. Tanwin itu ada 4 yang saya ingat. Ada tanwin apa? Ada tanwin tankir. Itu yang masuk ke isim nakirah ya. Tanwin tankir. Ada tanwin, kalau tidak salah ini tanwin iwat kalau tidak salah. Ada itu loh, mengganti lafadz yang dibuang itu loh. Kayak begini, kullu insanin, insaninya dibuang menjadi kullun, itu loh. Sama dengan ini, idza yah, asalnya idza tawa kan, ta'alluqnya ke yahtawi itu bukan mati kan. Idza tawa, lafadz tawanya dibuang menjadi idzan. Seperti hina idzin tanzurun kalau di Al-Qur'an itu. Jadi ada kalimat, bukan cuma kalimat, ada kalimat atau jumlah yang dibuang. Idzan. Kalau serius di nahwu itu menarik sebenarnya. Banyak hal-hal yang tidak terduga. Seperti ceritanya Yunus. Idzan nalikane yahtawi ala maqasid hujjatun iku dadi hujjah wa burhanun lan dalil. Jadi kalau kitab ini menampung tadi itu yahtawi ala maqasid mafaid mufidah wa mabahisa adidah tanfa'ul muslimin al-muhtajin, panjang itu ya. Kalau begitu berarti kitab ini akan menjadi hujjah wa burhanin lan dalil wa taudihun lan keterangan wa bayanun lan penjelasan. Fihi iku ing dalam kitab lil muslimina kadue wong muslim izzatun kemuliaan wa karomatun tegese mulya. Walahum lan iku kadue wong muslim fihi ing dalam kitab najatun utawi keselamatan wa salamatun tegese selamat. Pokoknya kalau ikut kitab ini begitu gitu loh maksudnya. Jadi di kitab ini kalau menerangkan tentang bab ini, menerangkan tadi itu, menerangkan tentang apa? Tahqiqil aqaid diniyah, menerangkan tentang firqah an-najiyah ahlussunnah wal jamaah, menolak kesesatan ahli bid'ah,
Kalau begitu kitab ini akan menjadi hujjah, menjadi hujjah, dalil, penjelasan bagi orang muslim. Dan bagi orang muslim yang mengikutinya akan menemukan kemuliaan dan bahkan akan menemukan najatun wa salamah. Krono qad haqqaqa, teman-teman nyatakake sapa teman-teman nyatakake fihi ing dalam kitab sapa muallifuhu wong kang ngarang kitab al-aqaidas sahihati al-aqaidas sahihata. Kalau salah benar kan? Tadi ketelisir sedikit tadi. Al-aqaidah ing pira-pira akidah as-sahihata kang sahih. Kenapa kok bisa menyelamatkan, intinya lah bisa membuat orang muslim mulia dan bisa membuat orang muslim selamat? Karena muallif, pengarang kitab ini memberikan penjelasan bagi aqaidas sahihah, akidah yang benar ala thariqati ahli sunnah wal jamaah, ingatasi dalan ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'syarul yaum wa ma'syarul muslimin. Nah, ini loh yang bercerita tentang zaman sekarang ini. Wa ma'syarul muslimina utawi golongane wong muslim. Al yauma ing dalem dina iki. Al yauma ing dalem dina iki. Jadi saya itu lupa juga al itu loh. Ini fungsinya al. Maksudnya al yauma kok bisa menjadi dina iki itu karena fungsinya al ini. Al itu kan ada alil ahli dzikri, alil ahli dzikni, al apa lagi banyak al itu. Tanwin aja banyak apalagi al. Asyaddu iku luweh banget hajatan apa nih butuhi ila dzalika maring mengkono kitab. Sebenarnya kader milenial ini di era golden ini, era apa? Kader apa? Era kemasan ya. Itu sebenarnya yang paling butuh pada kitab ini, kata apa? Si pengantar ini. Asyaddu hajatan ila dzalik. Era kader-kader milenial itu sebenarnya yang paling butuh. Serius. Kenapa? Nah ini. Tak urui. Untung aku mari ngaji, ngerti ceritane ngono lho. Wa qadih talata lan teman-teman campur. Cangkring itu campur. Lan teman-teman campur fihim ing dalem muslimin al afadilu sapa pira-pira wong kang utama, jamaknya fadlun itu. Bil aradhili kelawan pira-pira wong kang asor. Nah, kenapa? Karena di zaman ini antara yang intelektual dengan yang tidak intelektual itu sama. Antara yang bisa baca kitab dengan yang tidak bisa apa-apa itu sama. Yang punya pengetahuan agama yang matang dengan yang tidak sama sekali itu sama, campur tadi itu. Dan itu menjadi penyebab wal tabasa. Iltabasa ini ya, ifta'alah bahasanya. Wal tabasa lan serupa alaihim ingatasi muslim. Gara-gara ikhtalatoh tadi itu. Gara-gara campur gara-gara sama antara afadil wal aradil, maka menjadi serupa alaihim ingatasi wong muslim. Apa yang serupa? Al haqqu, kebenaran, bil batili kelawan kang batil. Jadi apa? Yang paham agama dengan yang tidak paham agama itu sama. Terkadang yang dianggap ustaz justru tidak tahu apa-apa. Terkadang yang dianggap intelektual justru tidak paham apa-apa. Maka gara-gara ini ya, gara-gara
sama ini afadil wal aradil ini antara hak dan batil, maka sulit dibedakan. Kok begitu? Ini ada tulisannya ini. Wa tasaddara lan maju lil fatwa maring fatwa. Semua nyeramai gitu. Semua nyeramai kader gitu Mas. Masalahnya itu. Semua nyeramai kader antara afadil wal aradil, baik yang punya kapasitas maupun yang tidak punya kapasitas, baik yang paham terkait hal ini maupun yang tidak paham, semuanya memberi komentar itu maksudnya. Itu yang menjadikan wa tasaddara lang maju lil fatwa maring fatwa. Semua membuat fatwa. Kullu jahilin, sapa saben-saben wong kang jahil, makanya orang yang tidak paham agama justru membuat fatwa. Kalau di kitab ini yang begitu kan. Mimman saking wong yaksuru kang cendak. Yang dimaksud jahil ini ya. Mimman saking wong yaksuru kang cendak pendek. Adrakuhu opo piro-piro penemu niman. Penemu itu maksudnya pengetahuan ya. Penemu idrak. Kalau di ayat itu, di ayat yang biasa dibuat itu apa? Itu ada kan ayat apa? La tudrikul absar itu, bahwa yudrikul absar wa la tudrikul itu. Nah, yang dimaksud idrak ini adalah pengetahuan. Miman saking wong yak suruh kang cendak pendek. Idrakuhu opo piro-piro penemu penemu iman. Jama apa bukan? Oh bukan ya, ini if'al ya. If'al apa? Masdar. Idrakuhu opo penemu iman anfahmi. Ini kalau tidak paham ini anfahum, kan begitu tulisannya. Iya kan? Ya begitu. Anfahmi kitabillahi, saking memahami kitab Allah Ta'ala. Saya tadi nyaris ini anfahum maaf. Nyaris begitu tadi. Jadi orang yang pengetahuannya terhadap kitab Allah, terhadap kitab Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka pengetahuannya pendek, bahkan tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi mengeluarkan fatwa, gitulah maksudnya. Wa tasaddara lil fatwa. Mereka tetap berkomentar meskipun bukan bidangnya. Intinya begitu loh. Paham kan? Nah, makanya sangat butuh. Faja'a moko teko alkitabu opo kitab. Faja'a moko teko bil kitab opo kitab bil idohi kelawan nerangake wa tadqiqi lan jelasake masalah. Kalau tadqiq kan asalnya dari dakik ini ya. Jadi proses transformasi ini loh, kayak jeren kalau di bahasa Inggris itu apa? Samsun, ini kan isim jamid, tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa ditasrif, tidak bisa di apa, karena memang asal katanya memang Samsun, matahari. Tapi untuk mengatakan bahwa ini benda ini atau air ini panas karena matahari, dinamakan musammas. Jadi terpaksa ditasrif gitu. Seakan-akan ngambil dari sama sayu samisu musammas gitu ya kan. Ya, sama, ini dakik itu sebenarnya tidak bisa ditasrif. Rinci aslinya ini. Maksudnya yang dimaksud itu buat tadqiq itu memberi penjelasan secara rinci. Ba'idan hale atau anit talbisi maring nyerupani wa tazwiki lan maes-maesi. Liya bata'idu supaya ngedoi sapa muslim an mawaqi'il jahli
saking pira-pira nggon tumipone wong kebodohan. Jadi dengan kitab ini supaya kita jauh dari tempat kebodohan. Wadolali lan tempat kesesatan lan sasar. Wa yakunu lan ono sapa muslimin muwaffaqina. Jadi harus teliti ya. Kalau di depannya itu seumpama Nabi atau Allah, itu bisa dibaca muwaffiq sebagai isim fa'il, pemberi pertolongan gitu maksudnya. Kalau jamak, oh berarti ini yang diberi pertolongan adalah orang muslim, berarti ini statusnya sebagai maf'ul. Jadi muwaffaqina. Muwaffaqina iku pira-pira wong kang den paringi pitulung. Jadi supaya dengan kitab ini maksudnya ya, supaya dengan kitab ini kita ini sebagai orang muslim diberi pertolongan. Diberi pertolongan dalam bab apa? Fil aqwali, in dalam pira-pira perkataan, wal af'ali lan pira-pira perbuatan. Kalau di hikam itu pernah ada perkataan begini, la tashab man la yadulluka ila Allahi halu wala yunhiduka ila Allahi maqalu. Gitu. Kalau di hikam itu ada perkataan begitu. Itu biasanya kalau ada kata-kata begitu itu bisa jadi catatan. Kalau di itu la tashab, jangan pernah bersahabat. Ya kan? La tashab, jangan pernah bersahabat man dengan orang la yadulluka ila Allahi hal yang tindakannya tidak mendekatkan dirimu pada Allah. Wala yunhiduka ila Allahi maqalu, dan perkataannya tidak memberikan motivasi agar kalian mendekat kepada Allah. Wa kaifala lan hale kaya apa ora. Bagaimana tidak? Itu maksudnya. Bagaimana tidak? Wa qad kana lan teman-teman nono muallifuhu sapa muallif. Muallifu ini pengarang kitab. Nyata nih Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah taala. Ini paham sendiri ya apa? Tarkibnya ya. Jadi badal semua. Taukid sama badal ini. Intinya naat lah ya. Jadi Asy-Syaikhu Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah taala min akabiri ulama'i Indonesia, saking pira-pira panggedene ulama Indonesia. Jarang-jarang di kitab ini ada nyebut Indonesia ya. Min akabiri ulama'i Indonesia, saking pira-pira panggedene. Jadi memang bukan cuma ulama tapi akabirul ulama. Wa min muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama, dan setengah saking wong kang gak usah ditarkib ya ruwet ini. Dan selain beliau ini termasuk akabirul ulama, juga termasuk pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa itu? Wahiyah utawi NU. Oh no, lah iya, lah serius ini memang kembalinya ke Nahdlatul Ulama. Wahiyah utawi NU jam'iyatun iku jam'iyah, organisasi ma'rufatun kang kinaweruan. Lah Jawa kuno kan ngono ya. Jawa kuno. Kang kinaweruan. Yang terkenal maksudnya. Organisasi yang terkenal. Bikuwatin kelawan kekuatan, kelawan muat. Oh bukan ya, hampir keliru. Jadi ini masdar ini. Bikuwatin sih.
Ini tafa'alah ini. Masdarnya apa? Tafa'ala, tafa'alu, tafa'ula. Berarti tamassukan gitu ya. Bi quwwati tamassukihim. Begitu. Harus begitu kalau baca sorof itu memang. Bi quwwati tamassukihim. Kelawan kuwate gondelane jam'iyah bisunnati khatamin nabiyyin kelawan sunnahe pungkasane para nabi. Jadi organisasi ini terkenal karena kuatnya gondelan itu memegang teguh sunnah nabi. Ya, berarti bacanya begitu. Bi quwwati tamassuki kelawan kuwate gondelane jam'iyah NU maksudnya ya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa ya utawi NU jam'iyatun iku jam'iyah ma'rufatun kang kinawruan bi quwwati tamassukihim kelawan kuwate gondelane NU bi sunnati khatamin nabiyyin kelawan sunnai pungkasane para pira-pira nabi. Wa syiddati i'timadihim lan bangete gondelane NU ala khittati aslafihim kelawan khittoe pira-pira ulama salaf. Salafi NU maksudnya ya. Him itu NU. Khittoh itu garis maksudnya ya. Garis pira-pira ulama salaf NU as-sholihin kang saleh. Jadi jangan menganggap khittoh itu NU itu khittoh tidak berpolitik. Khittoh itu murni, bukan murni, tapi khittoh itu sesuai garis dididikannya gitu maksudnya. Khittoh. Kalau yang murni suci itu bukan khittoh, tapi fitrah. Kalau fitrah itu suci, bersih. Gitu. Kalau khittoh garis. Fajaza muga-muga bales sapa Allah muallifahu ing wong kang ngarang kitab khairon kelawan bagus kasiron kang wa ghafara lan nyepuro subhanallah muga-muga ini ya. Jadi doa itu pasti ada muga-muganya. Kalau muga-muga itu gak usah ngil-ngil, saikul kalam itu tadi. Terkadang bisa pakai fi'il madi, yang banyak pakai fi'il madi. Karena fi'il madi itu selain kalau di nahwu ya, selain bermakna masa apa? Lampau ya. Tapi juga bermakna kepastian. Seperti ini. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Ya, dakhala itu bukan berarti orang yang melafalkan la ilaha illallah sebelum mati itu sudah masuk surga, bukan. Tapi dakhala ini fil matinya bukan bermakna masa lampau, tapi bermakna kepastian. Paham ya? Jadi kalau bermakna kepastian itu jangan pakai fil mudhari meskipun akan, kejadiannya masih akan gitu loh. Kejadiannya kan masih akan. Jadi kalau kamu bisa baca kitab, aku terima cintamu. Nah itu pakai fil madi begitu itu. Jangan pakai fil mudhari. Kalau fil mudhari berarti ini ketara PHP. Wa ghafara lan muga nyepura sapa Allah lahu maring muallif wali usulihi lan maring pira-pira wong tuwane muallif. Usul biasanya itu loh. Kalau saya ke masjid itu loh, kalau Fatihahnya Yeros itu wa usulihim wa furuhim begitu loh. Jadi wa usulihim itu asalnya itu bapaknya bapak itu. Kalau wa furuhim ini keturunan. Lan bira-bira keturunane muallif, anak-anak itu. Innahu sa'atanya Allah kana wa Allah ghafar dat kang nyepura. Wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab, bihi kelawan muallif, wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmu ni muallif al muslimina ing pira-pira wong kang muslim. Gampang ini ya, agak cepat enggak apa. Wa ja'ala lan muga-muga ndadekake sapa Allah amalahu ing
amali mu'allif min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, saking ngurip-nguripi sunnahe gustine pira-pira rasul. Wa ja'ala lan muga-muga ndadekake sapa Allah amalahu ing amale mu'allif min ihya'il sunnati sayyidil mursalin, saking setengah saking ngurip-nguripi sunnah sayyidil mursalin. Jadi minnya itu min litab'id, setengah saking gitu ya. Itu natumnya ba'id wa bayyin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libatil azminah. Min itu bermakna tab'id, ba'id, terus bermakna bayyin, bermakna tabyin, menjelaskan lafaz. Biasanya sebelumnya isim nakirah gitu. Jadi dijelaskan dengan min. Ada libatil azminah, ada libatil amkinah, bermakna mulai itu loh. Hadza utawi iki hadza, bukan utawi ini, enggak ada khabarnya nih. Hadza tegese iki. Wa sallallahu lan muga-muga paring rahmatatin sapa Allah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lan utawi sakabeh puji kulillahi kadhe Allah rabbil alamin kang ngirane. Nah, jadi ini penutup, cuman penutup ya. Ada iki keterangan tegese gitu. Nah, pengantar ini ditulis oleh Muhammad Isom Hadik. Jadi ini yang nulis katabahu Sabtul Mu'allif. Jadi yang menulis muqaddimah ini Muhammad Isom Hadik ini. Katanya apa cucunya apa siapanya gitu pokoknya. Ditulis 1 Rajab 1414 nulisnya komentar ini ya, nulisnya apa namanya? Sedikit ya, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah ini, cuman karena yang awal itu belum, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi ku kadhe Allah, syukron. Syukron lawan nyukuri ala nawali ing ngatasi peparinge Allah. Sudah kan kemarin kan? Wassalatu tawi sholawat, wassalatu tawi sholawat, wassalamu lan salam, salam beserta salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wa ba'du lan ing dalem sawusi bismillah walhamdulillah. Fa hadza mutawi iki kitabul iku kitab auda'tu kang nitipake sapa ingsun. Nitipake itu maksudnya ini apa namanya? Nitipake itu menulis. Ini aneh ya, sudah kalamnya siapa? Ya si Mas Hari ini ya. Mulai dari bismillah ini. Fihi dalam kitab syai'an ing suwi-suwi min hadisil mauta. Saking ceritane kematian. Jadi di kitab ini menerangkan tentang pertama tentang kematian. Wasratis saati lan pira-pira tandane kiamat. Itu kedua ya. Oh, pertama tentang kematian dan tanda kiamat. Wa syai'an lan suwi-suwi minal kalami saking penjelasan ala bayanis sunnah wal bid'ah. Ing ngatasi jelasake sunnah lan bid'ah. Yang kedua itu. Wa syai'an lan suwi-suwi minal ahadisi saking pira-pira cerita biqasdin nasihah. Kelawan nyeco nasihat. Kelawan nyeco nasihat. Wa ilallahi lan maring Allah al-karimi zat kang mulya. Wa ilallahi lan maring Allah
Wa ilallahi ilal maring Allah al-karim zat kang mulya. Amutu nyadong sapa ingsun. Kok bahasanya nyadong? Nyadong itu membeberkan, menggelar. Aku fa ing epe-epe. Ah, ngene lho maksudnya. Ngene. Telapak tangan itu dikenekno lho, iku jenenge menggelar nyadong. Aku fal ibtihali ing epe-epe. Epe-epe kang DPDP. Apa DPDP? DPDP itu pira-pira epek kang DPDP apa? Ngasor itu mengemis lah. Mengemis. Ayam fa'am. Jadi intinya kepada Allah kita mohon, itu intinya. Cuman bahasanya di wa ilallahi lan maring Allah al-karimi kang mulya amuddu nyadong atau ndawake sapa ingsun aku fal ibtihali ing pira-pira epe-epeke pira-pira epe-epe DPDP. Intinya mengemis ya. Ayam fa'in yen tau manfaat. Yen tau paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab nafsi ing awak dhewe ingsun wa amsali lan pira-pira sepadane ingsun minal juhali setengah saking pira-pira wong kang bodoh. Jadi di sini bahasanya Yai Hasyim itu beliau itu masih mengakui apa? Kaum awam itu maksudnya. Jadi kitab ini supaya bermanfaat bagi diri saya dan bagi orang awam seperti saya, gitu maksudnya. Wa misali sepadane ingsun minal juhali saking pira-pira wong kang awam. Wa ya ja'alalan ing yen to ndadekake sapa Allah amali ing amal ingsun kholison kang ikhlas liwajihi maring zati Allah al-karim kang mulya. Innahu sa'temene Allah jawadun iku zat kang banget lomane. Zat kang loman, raufun zat kang welas, rahimun zat kang welas asih. Wa hadza utawi iki awalun iku pira-pira mangsa. Awanu syuru'i iku pira-pira mangsa tumandang. Iku pira-pira mangsa tumandang. Pira-pira mangsa tumandang. Fil maksudi ing dalam maksud. Bi'aunil malikil ma'bud kelawan pertolongi zat kelawan pertolongi raja al ma'budi zat kang den sembah. Jadi kitab ini wahada kitab ini menjadi awal nusyuru'i fil maksud, suatu cakrawala pengetahuan bagi kita semua. Jadi bab pertama ini menerangkan tentang sunnah wal bid'ah. Dalam balaghah ada begini, saya cerita sedikit. Ini yang yang disebutkan tadi apa? Yang pertama, syai'an min hadisil mauta wasrati sa'ah. Jadi yang disebutkan semua ditulis itu yang pertama hadisil mauta wasrati sa'ah. Yang kedua tentang apa? Bayanis sunnah wal bid'ah. Yang ketiga tentang qasdun nasihat. Seharusnya yang dijelaskan apa? Seharusnya yang dijelaskan pertama kali harusnya kalau dari sini apa? Kalau dari sebutan tadi itu harusnya dijelaskan pertama apa? Tadi itu kitab ini audatu fi syai'am min hadis mauta itu kan diurut itu. Harusnya yang dijelaskan dulu apa harusnya? Kalau dari penjelasannya itu. Bab pertama, pasal pertama harusnya adalah tentang sesuai yang disebutkan itu. Hah? Kenapa?
Itu kan kitab ini audatu fihi syai'an min hadisil mauta, ya kan? Kemudian yang kedua syai'an minal kalami bayani sunnah wal bid'ah. Nah, harusnya pasal pertama apa di sini harusnya? Ini saya cerita begini. Saya tadi itu ketika kuliah bertemu dengan Yunus, Sofyan, Bedi dengan 3 orang. Ada Yunus, ada Bedi, ada Sofyan. Kalau saya menjelaskan dulu, harusnya saya jelaskan dulu siapa? Yunus, sesuai yang saya sebutkan tadi itu. Nah, gitu maksudnya, paham? Harusnya di sini pasal pertama apa harusnya? Harusnya apa pasal pertamanya? Yang pertama kali. Syai'an min hadisil mauta. Harusnya kan itu, ya kan? Baru pasal kedua nanti bayani sunnah wal bid'ah. Pasal ketiga nanti qasdun nasihah. Kan begitu harusnya. Nah, ini yang diterangkan dulu justru bayani sunnah wal bid'ah. Itu kalau di balaghah itu ada laf nasar gitu. Saya baru ingat. Kalau laf nasar murattab, laf nasar itu ada 3. Ada laf nasar murattab, ada laf nasar mukhtalid, ada laf nasar mukhtalif. Kalau laf nasar murattab itu kita menjelaskannya urut sesuai yang disebutkan tadi itu. Itu laf nasar murattab. Bab pertamanya hadisil mauta itu. Bab keduanya sunnah bid'ah. Nah, kalau mukhtalid itu campur. Laf nasar mukhtalid itu campur. Kalau yang laf nasar mukhtalid itu dari belakang dulu. Jadi bab pertamanya adalah qasdun nasihah. Bab keduanya sunnah bid'ah. Begitu. Itu di balaghah ada namanya laf nasar. Begitu itu. Mereka mondok ya tidak paham gitu. Sulit. Jadi sementara itu muqaddimah telah tuntas di pertemuan ini. Semoga pengajian ini menjadi pengajian yang istiqomah dan menjadikan amal bagi kita tadi itu kholison, menjadi sesuatu yang ikhlas liwajhil karim, hanya karena Allah. Innahu jawadun karim wa raufur rahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.